Terima kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Dan pertanyaan saya kali ini masih membahas mengenai mengatasi stres adalah stres yang kita dapatkan Pak Mario adalah karena kita menginginkan sebuah hasil, berkali-kali kita mencoba tapi tidak juga bisa berhasil. Ini membuat kita bingung, akhirnya stres. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya tidak masalah loh ya, kalau kita mau mencapai target tapi belum berhasil dan masih tertunda, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita membandingkan diri kita dengan orang yang berhasil. Itu yang membuat kita stres. Kenapa banyak orang tidak mau pergi reuni? Ayo? Ayo? Takut orang-orang yang dulu kita cemooh lebih kaya daripada kita. Itu takut yang kita sepelekan dulu ternyata, begitu toh? Banyak orang-orang yang dulu kita anggap tidak mungkin menjadi perhatian wanita, sekarang istrinya cantik. Itu banyak sekali orang mengatakan itu ke saya. Nah, kita itu membandingkan hasil, tidak membandingkan proses. Kalau mau iri, itu irilah tentang cara orang membangun keberhasilan, bukan hasilnya. Karena iri mengenai hasil itu hanya membuat kita stres. Tapi kalau kita iri mengenai cara yang digunakannya, itu pelajaran. Itu sebabnya salah satu cara untuk berhasil adalah mengenali orang yang ingin Anda tiru. Ambil satu, ambil potretnya dari majalah, ambil semua hal tentang dia, tempel di dinding. Ada 4 dinding, kamar Anda berapa dinding? Ya ada yang 3 loh ya, yang segitiga. Ya, nah di satu dinding itu tempelkan wajah utama dari orang yang Anda ingin tiru, semua tulisannya, semua penampilannya, acara-acaranya, program pelayanannya, Anda jadikan itu pusat perhatian Anda. Lalu apa? Hari ini aku mau tiru dia, waktu dia difitnah. Aku tiru dia waktu dia presentasi di situ. Aku tiru dia kegagalan karirnya dulu di sini. Kegagalan pernikahannya, ini dia. Pelajari semua. Untuk apa mengulangi kesalahan yang sama yang sudah dilakukan orang lain? Biar orang lain yang salah. Lalu kita ambil keuntungan dari pelajarannya. Dunia ini tidak bisa tumbuh kalau kita tidak belajar dari kesalahan orang lain. Dan satu lagi, tidak ada di antara kita hidupnya cukup panjang untuk melakukan semua kesalahan yang penting bagi pelajaran kita. Ambil kesalahan orang lain, ikhlas pelajari, jangan tertawakan, ambil keuntungan dari pelajarannya itu, dan jadilah orang yang hebat karena mengambil keuntungan dari pelajaran orang lain. Itu. Baik, terima kasih Anda kalau masih terus menyaksikan program ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Mario. Dari saya sudah, dari sahabat super yang hadir di studio sudah, sekarang dari Anda yang tidak sempat hadir. Sudah kami rekam dalam tayangan berikut ini. Halo Pak Mario Teguh, salam super. Saya Aldo Ersan, saya berkuliah di salah satu universitas negeri di Jakarta. Jadi begini Pak, kita kan tahu bahwa ada substansi-substansi yang bisa dikatakan sebagai recreational drugs. Di mana recreational drugs ini seringkali kadar adiksinya sebenarnya berada di bawah kafein dan nikotin yang legal untuk diproduksi. Apakah menurut Bapak sebagai seorang ahli motivasional menggunakan recreational drugs ini adalah hal yang tepat untuk mengurangi stres? Terima kasih. Super sekali. Apakah beliau menggunakan obat-obatan itu ya? Tidak ya? Enggak. Jadi itu tadi mungkin doping. Seumur hidup saya belum pernah menggunakan obat-obat itu. Obat yang saya gunakan adalah untuk pusing, untuk flu, tapi tidak pernah obat cacing. Nah, doping yang saya butuhkan hanya kopi untuk menjaga saya melek, tetapi stres itu tidak pernah bisa hilang dengan obat-obatan, karena itu hanya suppressant, depressant, hanya menekan. Tidak berarti penyakit itu, penyakit jiwa, stres hilang, tidak, hanya tidak terasa. Sudah pernah dengar obat sakit kepalanya koboi zaman dulu? Koboi kalau sakit, kalau pusing itu dia tembak kakinya. Karena kakinya sakit, tidak sempat mikir pusingnya toh.
Ya, tapi berapa banyak cakang yang bisa ditembak? Ya, orang-orang yang menggunakan obat-obatan untuk merasa damai, tambah lama lebih banyak obat yang dibutuhkan. Seperti orang tua yang memukul anaknya supaya menurut, tolong ingat ini ya, manusia mempunyai kemampuan hebat untuk membiasakan segala sesuatu. Sehingga kalau dipukul sekali sakit, setelah itu harus dipukul 2 kali. Pertama kali ayahnya menggunakan penggaris kecil, lama-lama menggunakan baseball bat. Itu, lihat, yang tidak alamiah. Pasti dampaknya juga tidak alamiah. Paling baik adalah menjadi pribadi yang mentalnya lebih kuat. Saya mau sampaikan satu hal ya, yang jarang sekali kita gunakan dengan kesadaran, yaitu doa. Doa adalah penyelesai stres terbaik. Anda tidak mungkin keluar dari satu pertemuan dengan Tuhan tanpa merasa lebih baik. Tetapi apakah Anda sadar bahwa itu pertemuan? Jadi datang kepada Tuhan, Tuhanku, aku mohon audiensi sebentar. Begini ya, dia itu. Pertama kali ya Tuhan masih menyaksikan kita senyum-senyum gitu. Ini korban Mario anak ini. Gitu. Tapi setelah beberapa saat permintaannya adalah, Tuhanku kuatkanlah hatiku. Jangan kau ringankan bebanku. Karena itu akan menjadikanku tidak kuat. Kalau engkau tugaskan aku menjadi khalifah untuk menegakkan kebenaran, menjauhkan kemungkaran dari sahabat-sahabatku, jadikan aku pribadi yang kuat. Bukan beban yang ringan yang aku minta Tuhanku, tapi pundak yang lebih kuat. Keluar dari pertemuan ini, aku mohon kau jadikan aku pribadi yang gagah berani. Amin. Langsung. Coba. Saya sudah 56 tahun dan saya selamat dengan cara itu. Super sekali Pak Mario. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda yang sudah hadir di studio. Siapa? Silakan angkat tangan Anda. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super. Nama saya Yulia dari Tangerang. Yes, Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita mengatasi rasa stres atas kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita khawatir tentang terlalu cepat saya ini. Khawatir. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, angkat tangan bersama saya. Siapa yang banyak khawatirnya? Saya juga. Oke, good. Berapa banyak dari yang khawatir Anda khawatirkan sudah terjadi? Enggak banyak. Bahkan tidak ada. Berarti Anda telah menggunakan tenaga mental Anda sia-sia. Jangan khawatir, hadapi. Jadi, Tuhanku, aku bukannya sombong dan menantang, tetapi kalau memang harus ada yang aku hadapi, jadikanlah. Biarkanlah aku berusaha menyelesaikannya, hukumnya. Tuhan tidak mungkin masukkan kita ke satu kesulitan, kecuali kita lebih mampu daripada, lebih kuat daripada kesulitan itu. Betul? Terus Anda khawatirnya kenapa? Karena banyak orang beriman tidak betul-betul percaya. Itu. Baik, kami break dulu sebentar. Setelah ini Anda juga bisa menyaksikan headline news, tapi jangan kemana-mana karena setelah itu kami akan segera kembali tentunya masih di Mario Teguh Golden Ways. Siapa yang saya cintai? Kan kehidupan ini bukan mewahnya kendaraan, tapi indahnya pengendalian.